Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Welcome back to my channel with me Mel. Dan untuk kamu yang baru pertama kali nonton video di channel saya ini with me Mel, terima kasih sudah singgah di channel saya. Nama saya Mel dan setiap minggunya saya mengupload video terbaru mengenai kasus-kasus yang sudah terpecahkan ataupun yang belum terpecahkan, dan cerita-cerita seru juga, baik itu cerita serem ataupun cerita lucu. Untuk itu, terus subscribe dan dukung channel ini with me Mel. Terima kasih untuk kalian semuanya. Selena merupakan gadis remaja Native American atau penduduk asli Amerika yang berdarah Indian gitu, dan Selena tinggal di Bighorn, Montana. Jadi penduduk Native American di Montana, baik itu perempuan, laki-laki, meskipun masih anak-anak juga, banyak dikabarkan menghilang ataupun dibunuh. Jadi sekitar 26% dari penduduk Native American di Montana, mereka dikabarkan menghilang ataupun dibunuh, dan kabarnya sebagian korbannya itu merupakan perempuan dewasa ataupun anak perempuan yang masih remaja. Jadi data tersebut diambil dari tahun 2016 sampai 2018. Dan setelah 2018 itu semakin memburuk ya. Jadi sekitar 84% penduduk Native American di Montana, khususnya para perempuan, yang mereka mengalami kekerasan seksual, pelecehan, dan juga menjadi korban pembunuhan. Oke, kembali ke Selena. Jadi Selena itu lahir pada tanggal 18 Juni 2003 dan dia memiliki saudara kembaran perempuan yang bernama Zoe. Jadi mereka merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara. Ibu Selena bernama Jackie Big Hair dan ayahnya bernama Leroy. Dan Selena bersekolah di Hardin High School di Montana. Jadi Selena itu tinggal di Bighorn County di Southern Montana, tepatnya di County Reservation. Jadi Selena merupakan anak yang cantik, yang lincah, yang aktif, dan selalu happy. Dan dia banyak memiliki hobi seperti basketball, volley, dia juga suka membaca, dia juga suka memasak, suka bikin kue. Dan salah satu hobi yang paling dia gemari yaitu berkuda. Karena dia sering sekali ya meluangkan waktunya untuk berkuda. Dan dia juga memiliki impian suatu saat nanti dia itu akan membeli satu tanah atau satu wilayah gitu yang sangat besar. Jadi dia akan membuat wilayah itu sebagai tempat untuk berkuda. Dan dia sering menghabiskan waktunya bersama dengan kuda kesayangannya yang bernama Warp. Dan salah satu impiannya juga, suatu saat nanti dia berharap dia akan menjadi seorang champion dalam hal berkuda. Jadi Selena dan keluarganya itu banyak mengalami kejadian-kejadian yang tragis ya. Jadi seperti pada tahun 2014, kembaran Selena yang bernama Zoe, di mana pada saat itu dia masih berumur 11 tahun, dia meninggal dunia karena dia bunuh diri. Bukan hanya itu saja, jadi pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 18 November 2017, kakak laki-laki Selena yang bernama Preston David Bell, dia ditembak oleh polisi Billings. Jadi Billings itu nama satu daerah ya. Jadi usia kakaknya Selena pada saat ditembak itu berusia 23 tahun. Kalau kalian penasaran mengenai kasus kakaknya Selena, Preston, aku cantumin link di bawah, jadi kalian bisa klik, bisa cari tahu sendiri. Karena pada saat ini aku hanya mau fokus kepada kasusnya si Selena. Jadi bukan berhenti di situ saja kejadian-kejadian tragis yang menimpa keluarganya Selena. Jadi di tahun yang sama, 2017, itu saudara perempuan Selena meninggal ditabrak lari sama seseorang. Jadi kejadian itu, saudara perempuannya Selena jalan dan tiba-tiba ada mobil dong yang langsung menabrak dengan sengaja dan sampai menyebabkan saudara perempuannya Selena meninggal di tempat. Sebelum tahun 2020, keluarga Selena itu sudah kehilangan 3 anggota keluarga.
Jadi yang tersisa itu hanya Selena dan saudara laki-lakinya RJ. Dan RJ menimba ilmu di salah satu universitas di kotanya, dan Selena itu berencana akan mengikuti jejaknya si RJ ini, jadi pengen berkuliah di tempat yang sama. Karena setelah mereka kehilangan 3 orang keluarganya, jadi mereka tuh hubungannya sangat dekat ya satu sama lain, dan mereka tuh sepertinya tuh tidak mau kehilangan lagi karena hanya tinggal mereka berdua saja yang tersisa. Jadi pada malam pergantian tahun 2020 yang lalu, Selena dan teman-temannya pergi ke suatu pesta. Dan tentunya dong ya, pasti pesta tersebut ada alkohol. Dan Selena yang pada saat itu masih di bawah umur, dia minum minuman beralkohol dan tentunya langsung mabuk. Dan dia karena dalam keadaan mabuk, jadi dia menetapkan untuk tinggal di rumah temannya yang mengadakan pesta tersebut. Dan keesokan harinya, Selena dan kelima teman-temannya, jadi 4 laki-laki dan 1 perempuan, mereka pulang kembali menuju Hardin. Itu lokasinya tempat tinggalnya si Selena, dan mereka berkendara menuju Interstate 90. Jadi itu seperti nama wilayah gitu. Jadi ada Interstate 81, Interstate 90. Jadi si Selena dan teman-temannya itu menuju Interstate 90. Dan sialnya, mobil yang dikendarai si Selena sama teman-temannya itu mengalami kerusakan. Jadi mereka harus berhenti di salah satu rest area yang terdekat. Jadi rest area itu lokasinya ada di antara Hardin, which is tempat tinggalnya si Selena, dan Billings. Jadi tidak jauh dari tempat tinggalnya si Selena. Dan kejadian itu terjadi pada jam 2 siang. Dan disitulah terakhirnya si Selena terlihat. Jadi teman cowoknya si Selena yang nyetir mobil itu berusaha untuk ngebenerin mobilnya. Tapi karena dia juga give up, jadi dia bilang sama si Selena dan teman ceweknya Selena ini yang bernama Arlana, dia bilang, "Oke deh, kalian tunggu di sini dulu ya, saya mau panggil ibu saya." Karena kan lokasi rumah si teman cowoknya itu sekitar 10-15 menit dari rest area tersebut, jadi nggak terlalu jauh ya. Jadi si cowok itu bilang, "Oke, kalian tunggu di sini ya, saya mau panggil ibu saya untuk ngejemput kalian di sini. Jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja." Itu kata si teman cowoknya si Selena. Dan benar saja, tidak lama kemudian ibu dari temannya Elena datang untuk menjemput si Selena dan Arlena. Tapi pada saat itu ibu tersebut tidak menemukan Selena ataupun Arlena. Jadi ya sampai akhirnya dia mencari-cari di daerah sekitar rest area tersebut, dan sampai dia menemukan si Arlena itu ada di pinggir jalan, jadi kayak ada got gitu. Dia langsung dia terbaring di situ aja dengan seperti kayak yang dalam keadaan bingung. Terus ibu tersebut nanya, "Kemana Selena?" Dan si Arlena itu dengan menjawab dengan masih kayak yang fly, kayak yang bingung. Dia sendiri juga nggak tahu di mana keberadaan si Selena. Dan Arlena terlihat seperti kayak yang banyak luka-luka gitu di kakinya, seperti kayak banyak sayatan-sayatan gitu, kayak goresan-goresan gitu. Dan sepatunya juga hilang, dan dia pun tidak sadar kalau sepatunya hilang. Setelah mereka mencari Selena dan mereka tidak menemukannya, akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian. Dan akhirnya pihak kepolisian datang, dan keluarga Selena juga datang, beserta warga juga datang ke situ. Dan polisi menginterview salah satu perempuan yang ada di lokasi tersebut. Jadi perempuan itu melihat Selena pada saat Selena belum menghilang. Jadi si Selena itu datang ke si perempuan ini. Selena tuh dalam keadaan seperti kayak yang fly begitu. Dan Selena bilang ke perempuan ini, "Saya boleh nggak ikut bersama dengan kamu?" Dan karena si perempuan ini juga agak-agak kaget ya, kok ini ngapain dia nanya begini kepada saya. Dan perempuan ini pun akhirnya menolak gitu loh. Jadi menolak, dan dia akhirnya si Selena itu pergi gitu aja. Dan si perempuan itu ngeliatin gitu loh, si Selena tuh pergi menuju ke arah seperti tanah lapang begitu deh di sekitar rest area tersebut. Dan disitulah terakhir si cewek itu melihat si Selena pergi. Jadi ada yang beranggapan kalau pernyataan dari perempuan tersebut ini agak mencurigakan. Karena kan dia tahu nih kondisi si Selena itu kan seperti kayak yang kurang stabil ya. Dan harusnya pada saat Selena itu
menanyakan sesuatu kepada perempuan ini. Dan kalau perempuan ini tidak bisa menolong, setidaknya perempuan ini menelepon kepolisian. Jadi kan polisi ini kan bisa membantu gitu loh, bisa membantu memulangkan Selena ke lokasi tempat tinggalnya si Selena. Tapi dia malah membiarkan Selena jalan dan pergi begitu aja gitu loh, dalam keadaan tidak stabil. Polisi pun terus mencari keberadaan Selena dengan menggunakan anjing pelacak, pasukan berkuda, dan helikopter juga diturunkan untuk melacak keberadaan Selena, serta mereka juga menggunakan drone. Dan ATV serta para Native American juga mereka membantu untuk mencari keberadaan Selena. Adapun pihak kepolisian dari wilayah Bighorn County, the Crow Tribe Police, Billings Police, Montana Highway Police, serta FBI, mereka turut mencari keberadaan Selena. Dan tentunya ini sangat membuat keluarganya Selena hancur ya. Apalagi mereka sudah kehilangan 3 anggota keluarganya di tahun-tahun sebelumnya. Dan keluarga Selena beserta warga khususnya para Native American, jadi mereka tinggal di situ loh, tinggal di sekitar rest area tersebut. Mereka tinggal untuk sementara di camper karena mereka akan terus mencari keberadaan Selena. Dan polisi mencurigai sebuah mobil Subaru Forester yang berwarna hijau, dan which is plat mobil tersebut berasal dari Wyoming, jadi itu nama salah satu daerah. Dan mobil itu terparkir bersamaan dengan menghilangnya Selena. Ada juga yang beranggapan bahwa pada saat Selena dan Arlana temannya ini menunggu ibu temannya untuk menjemput mereka berdua, jadi Selena tuh seperti kayak yang jalan-jalan sekitar rest area tersebut, dan ada mobil yang menculik si Selena ini dan membawa Selena ke satu tempat. Jadi Selena akhirnya terpisah dengan si Arlana. Jadi which is mereka menemukan Arlana dan mereka tidak menemukan si Selena. And friends met where Selena was last seen. Big here says he thinks she is not in the area after a few days of searching. So the rest area is a command center for the searchers. Big here says today he planned on looking in an area where he saw others searching last night. They were spotlighting and they had the headlights towards the area. And when I stopped the vehicle and got a name of the driver and information from them, they said that they were there searching for Selena. We were kind of suspicious. We would have found her if she was here, so we were kind of leaning towards she may have left the area or somewhere else other than. Dan setelah polisi mengecek CCTV di area tersebut, dan polisi tidak melihat adanya penampakan Selena di area tersebut. Memang keberadaan Selena ini sangat misterius ya, dan polisi pun mengecek cellphone-nya Selena. Jadi apakah masih aktif ataukah sudah tidak aktif lagi. Dan polisi pun memping cellphone Selena dan akhirnya bisa mengakses Snapchat-nya Selena dan bisa terlihat lokasi pesta malam tahun tersebut, which is lokasinya ada di Montana Avenue, Billings. Polisi sangat membutuhkan informasi lokasi tersebut ya. Jadi kan polisi itu bisa men-track gitu loh. Jadi jalan mana yang mereka pergunakan untuk pulang. Jadi mungkin kali aja mereka menemukan sesuatu pada saat on the way mereka ke rest area tersebut. Setelah pihak kepolisian dan warga juga, khususnya Native American juga mereka membantu mencari keberadaan Selena, akhirnya mereka tidak menemukan. Dan tepatnya tanggal 20 Januari, setelah 20 hari Selena meninggal, mereka mendapat kabar kalau mereka menemukan mayat Selena. Yang sangat mengejutkan, lokasi di mana Selena ditemukan itu masih di sekitar rest area tersebut. Jadi sepertinya kayaknya nggak mungkin gitu loh kalau pihak kepolisian, para warga, apalagi mereka menggunakan drone dan mereka menggunakan helikopter, mereka menggunakan juga anjing pelacak, kayaknya nggak mungkin gitu loh kalau mereka tuh nggak menemukan Selena. Jadi hanya sekitar 1 mile dari rest area tersebut. Jadi kan seperti yang aku udah bilang, jadi kan seperti kayak ada tanah lapang begitu. Dan Selena itu ditemukan tuh di situ, jadi nggak jauh gitu dari rest area. Jadi sepertinya orang-orang tuh pada bingung gitu loh. Kok selama ini nggak ketemu ya, sampai 20 hari tuh nggak ketemu ya, sampai orang-orang tuh mencari itu
2-3 miles dari rest area tersebut nggak ketemu, tapi Selena itu ditemukan 1 mile dari rest area tersebut. Setelah 20 hari, akhirnya mayat Selena ditemukan. Dan cellphone-nya Selena pun ada bersama Selena. Dan tentunya cellphone-nya juga sudah mati ya, karena kan sudah 20 hari ya. Selena Not Afraid was found this morning about 3/4 of a mile away from the rest stop on I-90 where she was reported missing. Dan ini semakin menjadi isu yang besar ya di kalangan Native American di lingkungan di mana Selena tinggal. Karena mereka tuh masih terus bertanya-tanya, kok aneh gitu, setelah 20 hari akhirnya baru diketemuin, dan kok aneh juga, maksudnya mereka sudah mencari-cari di sekitar situ, tidak ketemu, dan tiba-tiba ada di situ dong. Sepertinya ini menjadikan satu tanda tanya, apa mungkin Selena itu sebenarnya diculik, dan mungkin pada saat orang-orang masih mencari, sibuk-sibuk mencari mayatnya, mungkin masih disembunyiin gitu kali ya. Dan setelah sudah mereda, akhirnya mungkin seseorang memindahkan si Selena ke tempat tersebut. Tapi ini hanya spekulasi yang beredar di internet. Banyak juga yang beranggapan mungkin pada saat itu karena cuaca tidak baik, jadi angin kencang juga, terus karena cloudy juga, jadi mungkin mereka tidak bisa melihat dengan jelas gitu loh. Meskipun kayaknya nggak mungkin ya, maksudnya harusnya sih terlihat ya, jadi ya ini masih menjadi tanda tanya besar. Dan pihak kepolisian Bighorn banyak mendapatkan protes karena mereka dianggap tidak melaksanakan misinya dengan baik, dengan tidak dapat menemukan Selena yang which is hanya 1 mile dari rest area tersebut. Dan pihak kepolisian Bighorn, mereka menyatakan kalau mereka tuh sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan mereka juga sudah bekerja keras untuk mencari tahu keberadaan si Selena. We spent 28 hours that first day just searching. And then we spent another, I think, 12 to 13 hours up in Billings doing interviews, chasing down people. It was just straightforward every day, 15 to 18 hours a day, every day. Social media, we get slammed. You know, we're crooked, we're not doing our jobs, we're not investigating. It starts to wear on you. That foul play was not suspected. If somebody had killed her and tried to dump her out there, it'd either be footprints or there'd be tire tracks. There was neither one of those. Jadi Selena dimakamkan pada tanggal 26 Januari 2020, tepatnya jam 11 pagi. Selena dimakamkan di Fairview Cemetery dan ribuan orang datang untuk melayat ke pemakamannya si Selena. Dan peti jenazah Selena itu dibawa dengan kereta kuda. Karena Selena itu kan suka sekali berkuda ya. Dan banyak juga anggota-anggota berkuda yang mendampingi peti jenazah tersebut. Jadi mereka mengikuti dari belakang ya. Dan ada juga para pelari yang berasal dari Pine Ridge Reservation, South Dakota. Mereka berlari selama berhari-hari menuju pemakamannya si Selena. Karena mereka juga turut aware ya, turut peduli juga dengan kasus yang menimpa Selena. Jadi kelompok ini sangat peduli dengan kasus ini. Dan mereka juga sangat peduli dengan kasus-kasus yang menimpa perempuan lainnya, seperti kejahatan seksual ataupun pembunuhan. Setelah pemakaman Selena, mereka masih harus menunggu hasil otopsi yang akan keluar tanggal 24 Februari 2020. Adapun dokter yang menangani hasil otopsi tersebut, mereka berasal dari 4 states yang berbeda.
Hasil otopsi tersebut menyatakan bahwa akibat dari kematian Selena itu karena hipotermia. Jadi mereka tidak menemukan bukti-bukti kekerasan yang ada dalam tubuh Selena, dan mereka juga tidak menemukan adanya tindakan-tindakan kejahatan. Jadi itu semuanya hanya karena hipotermia menyebabkan Selena meninggal. Banyak orang-orang tuh yang nggak percaya gitu loh dari hasil otopsi tersebut. Cuman mana kita tahu ya yang benarnya. Jadi polisi masih terus melakukan investigasi atas, apa sih yang sebenarnya terjadi. Banyak orang-orang itu yang beranggapan kalau kasus ini tuh banyak yang ditutup-tutupin gitu loh. Jadi sepertinya ada satu hal yang tidak diutarakan dengan benar. Dan kita nggak tahu ya kebenarannya seperti apa, dan ini isu dan spekulasi yang beredar di internet. Jadi, polisi pun masih terus menginvestigasi kasus ini. Mereka pun juga masih mencari kebenaran atas kasus yang menimpa Selena. Karena ada yang beranggapan bahwa mungkin Selena itu diberi sesuatu zat yang berbahaya dalam tubuhnya, ataupun ada drugs, dan mereka tidak mengungkapkan sebenar-benarnya ini isu yang ada di internet ya. Jadi memang ini semuanya masih belum pasti, dan mereka pun mengambil keputusan kalau akan mengecek Selena kembali kepada pihak toksikologi. Jadi mereka tuh kan para ahli ya yang yang mencari tahu apakah ada zat-zat berbahaya dalam tubuh seseorang. Jadi mereka masih menunggu hasil dari toksikologi. Jadi seharusnya hasil toksikologi itu akan keluar di bulan Juni yang lalu, tapi hingga saat ini saya masih belum menemukan gitu loh hasil dari toksikologi tersebut ataupun berita yang berhubungan mengenai hasil dari toksikologi tersebut. Semoga saja suatu saat nanti mereka bisa menemukan penyebab kematian Selena. Dan sebenarnya polisi juga sudah menemukan bukti Snapchat dari Snapchatnya si Arlona, temannya si Selena ini. Jadi dalam Snapchat tersebut ada 2 orang cowok, mereka tuh berkelahi di belakang mobil. Dan dia juga melihat kalau ada cowok tuh lagi dalam keadaan mabuk gitu loh. Dan mungkin saja ada kejadian-kejadian yang mungkin yang tidak baik yang terjadi di dalam mobil, yang tidak terekspos ataupun yang tidak dilaporkan. Jadi seperti yang saya bilang juga sebelumnya, memang kasus ini sangat misterius ya. Dan ada kecurigaan lagi kalau Facebook account-nya si Arlona juga tiba-tiba menghilang, dan 2 cowok tersebut mereka juga tiba-tiba pindah begitu saja ke state yang lain. Jadi sepertinya tidak bisa terlacak, mungkin ada salah satu bukti yang kuat yang mereka juga sebenarnya tahu, tapi dihilangkan begitu saja. Dan again, ini semuanya hanya merupakan spekulasi yang ada di internet. Oke, jadi semua rumors ataupun kecurigaan-kecurigaan terhadap pihak tertentu itu merupakan masih sebagai tanda tanya ya. I don't like to argue with me. I ain't gonna be no more laughing. You see me whip out, cause I'm gonna be the shot me a nigga. Okay, I don't follow no bitch, don't lie to, but all your bitches, they following me. Oke guys, jadi demikian kasus dari Selena Not Afraid. Dan kalau kalian memiliki teori yang lain, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan tentunya jangan lupa untuk terus dukung channel ini with me Mel. Dan kalau kalian ada satu story ataupun ada satu case yang ingin aku ceritain untuk kalian, kalian juga bisa tulis komennya di bawah. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya sungguh appreciate for that. Dan jangan lupa untuk terus subscribe dan like channel ini. See you in the next video. Bye for now.